Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sofi Nasihah, Siti Diana Adriani, Yuliana Sabella, Zahra Isna, Rafida Laili, Syahwa Agustin, Yoga Prasetya, dan Zanuba Arifatul akan menampilkan hasil praktikum pembuatan suspensi kepada kalian nih. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Berikut adalah resep dalam pembuatan suspensi. Alat yang kami butuhkan antara lain 1 buah mortar dari stamper, 1 cawan porselen, 1 sendok tanduk, dan sebuah neraca Ohl's 4 lengan. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu 1,6 gram asam salisilat, 2,4 gram propilen glikol, 0,08 gram NaCNC, 0,16 gram Lipagin, 75,76 ml Aquades, dan juga 1 buah botol dan etiket, serta kertas perekaman. Berikut adalah hasil perhitungan dari kelompok kami. Karena suspensi yang diminta dalam resep sebesar 80 ml, maka kita kalikan persen jumlah bahan dalam resep dengan 80. Kemudian didapatkan hasil asam salisilat sebanyak 1,6 gram, propilen glikol sebanyak 2,4 gram, NaCNC sebanyak 0,08 gram, dan Lipagin sebanyak 0,16 gram. Untuk menghitung Aquades, karena tertulis di resep add 100% atau tambahkan hingga 100%, maka kita kurangkan 80 dengan hasil penjumlahan bahan-bahan sebelumnya, sehingga didapatkan Aquades sebesar 75,76 ml. Langkah pertama yaitu menimbang semua bahan sesuai perhitungan. Sebelum melakukan penimbangan, timbangan terlebih dahulu diatur dalam kondisi 0. Urutan menimbang dimulai dari asam salisilat, NaCNC, propilen glikol, dan Lipagin. Pada saat penimbangan, praktikan melakukan beberapa kesalahan dan kelalaian dalam menimbang, yaitu banyak bahan obat yang keluar dari kertas perekaman. Hal ini bisa menyebabkan bahan obat menjadi tidak steril. Selain itu, praktikan melakukan penimbangan saat timbangan dalam keadaan bergerak. Seharusnya timbangan tidak boleh bergerak karena bisa menyebabkan hasil timbangan tidak akurat. Kesalahan-kesalahan tersebut menyebabkan hasil air sediaan berkurang dari hasil yang dibutuhkan. Langkah kedua yaitu mengembangkan NaCNC menggunakan air panas. Sambil menunggu air panas untuk mengembangkan, praktikan membuat campuran 2 dan menggurus asam salisilat dan propilen glikol yang akan serta menulis etiket terlebih dahulu. Bahkan Lipagin, kemudian aduk kembali hingga homogen. Campuran ini kita beri nama campuran 2. Praktikan melakukan kesalahan dengan tidak menggurus asam salisilat terlebih dahulu. Padahal seharusnya asam salisilat digerus terlebih dahulu karena merupakan serbuk yang kasar. Kesalahan lainnya, praktikan menggunakan propilen glikol yang kurang panas sehingga menyebabkan asam salisilat susah homogen. Setelah air panas siap, NaCNC dikembangkan dengan cara menaburkannya ke dalam air panas dan ditunggu beberapa saat hingga mengembang. NaCNC yang sudah mengembang ditandai dengan NaCNC yang berubah menjadi lengket. Setelah itu, aduk menggunakan stamper dengan kuat hingga homogen. NaCNC yang sudah mengembang kita beri nama campuran 1. Praktikan melakukan kesalahan dengan menggunakan air yang kurang panas dan jumlahnya sedikit sehingga NaCNC kurang mengembang. Langkah keempat yaitu campurkan campuran 1 dengan campuran 2, lalu diaduk hingga homogen. Setelah homogen, masukkan 75,76 ml Aquades ke dalam campuran tersebut. Kemudian, aduk lagi hingga homogen. Suspensi yang telah terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam botol dan diberi etiket warna biru karena merupakan obat luar. Setelah itu, suspensi siap digunakan. Praktikum ini praktikan melakukan beberapa kesalahan.
Kesalahan pertama yaitu botol tidak dikalibrasi terlebih dahulu. Padahal kalibrasi sangat penting untuk mengukur volume sediaan agar sediaan tidak kurang dan tidak lebih. Kesalahan kedua yaitu endapan suspensi yang terbentuk kurang sempurna. Karena aquades yang digunakan terlalu banyak dan NaCMC yang digunakan kurang mengembang. Hal ini disebabkan saat mengembangkan NaCMC, air yang digunakan kurang panas serta pengadukannya kurang kuat. Pengendapan suspensi yang baik yaitu setelah diracik seharusnya tidak terdapat endapan, melainkan terdapat endapan apabila sudah didiamkan selama beberapa saat. Selain itu, ketika dilakukan pengocokan, seharusnya endapan pada suspensi menghilang dan terdispersi kembali. Kesalahan ketiga yaitu pada hasil akhir seharusnya sediaan dibuat dengan volume 80 ml, sedangkan praktikan hanya membuat 77 ml. Hal ini disebabkan karena penimbangan yang tidak akurat.